Kenapa Nabi mengatakan yang datang di waktu pertama, duduk di saf pertama itu seekor onta, kalau mendakik ke mimbar kau tanduk kesungguhan mendengar. Itu kenapa kata Allah aja'aka yas'a, datangnya bersegera, capek. Sekarang begini Ibu, karena memang pahala ini tidak ditampakkan Allah hingga kita tidak tertarik. Cobalah Bapak Ibu, coba hadis Nabi. Siapa yang solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh, di waktu fajar syaratnya, habis azan subuh dia solat 2 rakaat, dia dapat lebih dari dunia dan isinya. Lebih dari dunia dan isinya Pak. Kenapa tidak banyak orang mengerjakannya Pak? Karena belum tampak, tidak tertarik. Kalau di KCN, siapa yang solat subuh, siapa yang solat sunat 2 rakaat setelah azan subuh, itu dapat Innova 1 unit. Tagak Innova lah dekat masjid itu langsung Pak. Abu lalu di masjid saya lebih kurang. Kenapa? Tampak. Ini janji Allah itu, setiap satu langkah ke majlis itu sama setahun salat malam itu tidak tampak saja. Makanya kata Allah, syarat mendatangi majlis itu yas'a, datangnya cepat segera. Makanya idealnya Bapak Ibu yang menunggu kedatangan ustaz, bukan ustaz yang menunggu Ibu. Ada orang Bapak Ibu mendatangi sebuah majlis, Bapak Ibu ingin belajar, tapi ilmu yang Bapak Ibu terima tidak membawa rasa takut kepada Allah, jangan lagi datangi majlis itu. Kan ada majlis itu Pak hanya untuk huru hara. Ya. Pengajian itu hanya sebatas hiburan. Tapi jamaah tidak ada perkembangan dalam rohaninya. Tidak ada rasa takut bertambah di hati jamaah. Maka itu majlis itu tidak usah dihadiri lagi. Karena syarat menghadiri majlis itu wa huwa yakhsha. Ada rasa takut di hati kita, bertambah keimanan kita, meningkat amal ibadah kita. Setiap kita datang ke majlis, bertambah rasa takut kita, bertambah keimanan kita, semakin baik kita setelah itu. Majlis yang begitu tuh hadiri. Alhamdulillahi Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili Bapak Ibu pejabat di lingkungan Dinas Kebudayaan, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan coba bahas surat Abasa, surat yang ke-80. Ayatnya cukup banyak, ada 42 ayat, tapi kita akan bahas beberapa ayat di awal saja. Surat Abasa ya. Surat Abasa, surat yang ke-80. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kita baca sampai ayat 4 dulu. Dia bermuka masam, maksudnya Nabi Muhammad ini. Dia bermuka masam dan berpaling, maksudnya tidak memandangkan wajahnya. Ketika datang kepadanya seorang yang buta. Ketika datang kepadanya seorang yang buta. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia yang buta itu ingin mensucikan dirinya dari dosa atau ingin mendapatkan pelajaran yang bermanfaat untuknya. Itu artinya surat Abasa ayat 1 sampai 4. Jadi surat Abasa ini Ibu adalah surat yang berisi teguran kepada Nabi. Jadi asbab nuzulnya ayat ini atau sebab turunnya, suatu hari Nabi sedang berhadapan dengan kepala-kepala suku Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy itu sedang berhadapan dengan Nabi, dan Nabi ingin orang-orang ini masuk Islam. Sebab kalau orang-orang ini masuk Islam, maka pengikut-pengikutnya pasti masuk.
Karena berdakwah yang paling efektif itu kepada pimpinan. Kalau pimpinan sudah dapat, anak buah gampang mendapatkannya, Bapak Ibu. Makanya kalau kepala dinasnya hadir, semuanya pasti datang. Ya, apalagi kalau kepala dinas yang duluan datang dan manggil-manggil yang lain tuh pasti datang semua tuh. Ya, memang begitu. Yang paling efektif tuh dakwah tuh kepada pimpinan, kepada pembesar-pembesar. Kalau pimpinannya dapat, gampang ke bawah tuh, Pak. Ya. Makanya di Papua tuh, Pak, dakwah di Papua tuh ke kepala suku. Sebab kalau kepala sukunya sudah dapat masuk Islam, anggota sukunya masuk Islam tuh, Pak. Gampang tuh, Pak, kalau dakwah tuh sudah dapat kepalanya. Nah, begitu juga Bapak Ibu, Nabi Muhammad dulu ingin kepala-kepala suku ini masuk Islam. Maka suatu hari ketika Nabi sedang berhadapan dengan pimpinan-pimpinan Quraisy itu, sedang berdakwah, tiba-tiba datang seorang sahabat yang buta. Namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ini sahabat buta, dan dia bertanya ke Nabi tentang sesuatu. Dia tidak lihat Nabi. dia tidak melihat Nabi kalau Nabi sedang berhadapan dengan kepala suku. Dia nyelonong saja bertanya, Pak. Padahal Nabi sedang serius bicaranya. Maka ketika Abdullah Ummu Maktum datang bertanya ke Nabi, Nabi tidak menjawab pertanyaannya. Wajah Nabi sedikit berubah masam, cemberut. Dan Nabi memalingkan wajahnya dari Ummu Maktum dan menghadapi tokoh-tokoh Quraisy itu. Maka turun ayat ini menegur Nabi. Dia bermuka masam, dia berpaling. Tahukah kamu yang datang kepadamu itu mungkin ingin menyucikan dirinya atau dapat pelajaran, sementara dia datang kepadamu dengan bersungguh-sungguh, sementara orang-orang yang belum tentu mau mendengarmu, engkau bersungguh-sungguh menghadapinya. Jadi ayat ini turun teguran kepada Nabi ketika Nabi bermuka masam dan berpaling dari orang yang ingin mencari tahu sesuatu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Nabi itu tidak amanah, maka ayat ini tidak akan disampaikan Nabi kepada kita. Karena ini teguran, Pak. Nabi itu kalau pujian disampaikan biasa, ini teguran. Tapi Nabi itu amanah, walaupun ayat ini menegur beliau, tapi tetap disampaikan ini kepada umat, kepada kita. Nah, ini Bapak Ibu banyak pelajaran penting di sini. Satu, kita ini Bapak Ibu kalau ada yang datang kepada kita, jangan bermuka masam. Jangan bermuka masam. Hingga orang buta pun kita tidak boleh bermuka masam. Kan kalau orang buta tidak bisa nengok ekspresi wajah kita, Pak, kan? Bapak mau mencibir dia, mau membudui, kan tidak akan nampak gini, ini butuh mah. Tapi itu pun dilarang. Itu pun tidak boleh. Bermuka masam kepada orang tu tidak boleh. Kau ibu-ibu kalau kurang belanja tu mengambuk situ, Pak. Ya. Asal agak kurang apa bagi belanja, Pak. Atau mungkunya dah elok lah tu, Pak. Ya. Ini berlaku untuk siapa saja, Bapak Ibu, ya. Bermuka masam tu tolong hindari, Bapak Ibu. Apakah kita pejabat, tak boleh bermuka masam ke bawahan. Tidak boleh, Pak. Apakah kita suami, tak boleh bermuka masam kepada istri. Terlebih lagi kalau guru bermuka masam ke muridnya. Ini kasuskan Nabi Muhammad sebagai guru di kasusnya ini. Datang muridnya Abdullah Ummu Maktum, lalu Nabi cemberut. Walaupun tu buta orangnya tak boleh, kita harus wajahnya cerah, riang. Itu kenapa Nabi mengatakan senyum itu sedekah. Bapak Ibu senyum itu tuh sedekah itu. Karena senyum itu membuat orang bahagia, senang orang. Ya, nah, makanya apalagi Bapak Ibu di wilayah layanan publik, orang datang ke Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu wajahnya tidak enak dipandang. Maka seberat apapun masalah Bapak Ibu di rumah, jangan bawa ke kantor. Urusan rumah tinggal di rumah. Jangan kadang-kadang kita ini tidak bisa memisahkan antara urusan rumah dengan urusan publik. Kalau urusan rumah selesai, kita kalau masuk area publik, wajah kita senyum, cerah, seberat apapun masalah kita. Itu maka Nabi ditegur tadi itu. Dan walaupun teguran itu sangat indah. Jadi Bapak Ibu kalau menegur pun indah. Allah menegur Nabi tidak berkata engkau berpaling, engkau bermuka masam, tak boleh, tak begitu Allah berkata. Kata Allah,
dia bermuka masam, dia berpaling. Kata dia tu person ketiga Bapak Ibu ya. Dia tu orang yang jauh itu. Seakan-akan Allah mengatakan orang lain. Itu adab menegur Pak. Jadi kalau kita menegur orang, jangan tunjuk langsung. Makanya Pak sebagai pejabat kok salah bawahan, jangan ditunjuk-tunjuk dekat orang ramainya Pak. Itu mempermalukan bawahan namanya tu Pak. Ya tu. Kadang ada atasan kau Pak, cerita dekat orang ramai, suku mana berang-berang yang nak buah. Ya. Ya, tak boleh begitu Pak. Nabi itu ditegur Allah, cara menegurnya pun indah. Dia bermuka masam. Pakai dia. Tak pakai engkau lah. Kan bisa saja Allah mengatakan, kenapa engkau begitu? Jangan begitu. Bisa kan? Tapi Allah tak mengatakan begitu. Dia bermuka masam. Dia berpaling. Pakai person ketiga. Bapak Ibu kalau ada anggota salah, lalu di forum ini kita ingin nasihati, ada sebahagian kita. Sebahagian kita apa? Ya kan? Ada di antara anggota pakai person ketiga. Jangan ditunjuknya langsung. Kau apa? Kau contohnya. Kau ndak ada selesai seketika Allah kerajo lah kau. Itu jangan tu Pak. Apa menasehati orang daki orang ramai dengan cara menunjuk itu bukan nasihat, mempermalukan dia. Mahasiswa saya kalau salah Pak, saya tak boleh memarahi dia di depan kawan-kawannya. Caranya, kalau di depan orang banyak, saya ambil person ketiga. Ada sebagian mahasiswa ini yang tidak sensitif dengan tugas dan kewajibannya. Begitu. Kalau tak, panggil dia ke ruangan saya. Ananda, nanti ke ruangan saya ya. Ada sesuatu yang mau saya bicarakan. Dekat orang ramai itu, apalagi menunjuk personnya langsung, person kedua, itu mempermalukan. Jadi Allah ketika menegur Nabi Muhammad bukan abusta, bukan tawallaita, tapi abasa wa tawalla. Personnya ketiga Pak. Jadi indah cara orang menegur itu Pak. Jadi tidak mungkin kita ini tidak salah Pak, tapi teguran itu dengan cara yang indah. Istri juga begitu Pak. Saya pernah Bapak Ibu itu di pasar raya tuh lewat mau sholat zuhur. Jadi ada bapak-bapak bawa becak motor. Jadi istrinya, anaknya naik di becak itu, dia bawa becak. Tiba-tiba pas pendakian mati becaknya Pak. Turunlah yang suaminya tadi, yang istrinya tetap di atas becak itu sama anaknya. Begitu suaminya turun, apa kata orang ramai itu Pak? Apa kata suaminya? Pakak kau mah turunlah kau, tidak nampak dan mau mendorong kau dua naik itu. Itu mempermalukan istri itu Pak. Apa salahnya kita ngomong baik-baik Pak? Turun sebentar ya. Ya, barik mendaki kau mati masihnya. Kan bisa begitu Pak. Itu. Ayo ketika pacaran lu ketika itu dulu jangan sabui deh Pak. Kalau ketika pacaran yang hebeb tuh Pak. Iya. Kok jatuh tuh Pak, tak paleset tuh Pak, batangkok langsung tuh Pak. Bapak cien kaki bambui kaki tuh mana itu? Ya, sakit dek. Itu tuh. Tapi kalau kini Pak jatuh dak pamatu ke jalan tu yo pakak tau. Ya nak. Jadi kalaupun dia salah, tetap bahasa tegurannya bahasa yang indah. Dan Allah mengajarkan begitu Pak Ibu. Makanya ketika Allah menegur Nabi Muhammad tidak digunakan person kedua, tapi person ketiga, bukan tawallaita, engkau berpaling. Bukan abasta, kamu bermuka masam, tidak. Abasa wa tawalla. Nah, termasuk Pak Ibu, bermuka masam saja tidak boleh, apalagi berpaling. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang datang meminta sesuatu kepada kita, jangan anggap kedatangannya itu seperti tidak berguna untuk kita. Makanya Bapak Ibu, ada peringatan Allah di surah Ad-Duha ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang meminta kepadamu sesuatu, meminta itu bisa saja uang, bisa saja tidak uang. Meminta informasi, meminta juga namanya itu. Maka kata Allah, jangan kau anggap sampah. Fala tanhar. Itu adabnya begitu tuh Pak. Jadi Nabi ini ditegur karena bermuka masam dan berpaling dari orang yang ingin mendapatkan kebaikan dari dirinya. Tapi Bapak Ibu, serumit apapun kita keadaannya, kalau kita di layanan publik,
jangan pernah menampakkan wajah yang tidak bersahabat. Makanya Nabi tegur tu, abasa wa tawalla. Ya. Anja'ahul a'ma, itu ketika sahabat Ummu Maktum datang kepadanya ya untuk meminta sebuah pelajaran. Bapak Ibu, karena Ummu Maktum ni Nabi ditegur. Jadi karena Ummu Maktum Nabi dapat teguran. Tapi hebatnya Bapak Ibu, Nabi tidak pernah marah kepada Ummu Maktum. Justru kalau Ummu Maktum datang, Nabi sangat menghormati dia. Karena berkat Ummu Maktum lah Allah menegur dia. Ambo tak yakin kalau Pak Kepala Dinas dimarahi di Pak Gubernur gara-gara bawahan, mungkin bawahanku kena berang kok. Gara-gara angku dan kena berang, tak betul? Harusnya Pak pejabat kalau dimarahi atasannya karena perilaku bawahan, itu bawahan itu yang paling disayanginya Pak. Itu makanya Nabi Muhammad Bapak Ibu, itu Abdullah Ummu Maktum tu kemudian dikasih tugas khusus muazin di subuh hari. Kan subuh tu 2 kali azannya Pak. Azan pertama dulu Bilal, sebelum waktu solat subuh datang Bilal dulu. Azan Bilal dulu Pak, menjagokan orang, membangunkan manusia. Lah masuk waktu subuh, lah fajar, baru Abdullah Ummu Maktum disuruh Nabi azan. Maka dulu sahabat tu tahu betul Pak Ibu, kalau Abdullah Ummu Maktum yang azan ini tanda waktu subuh datang. Karena dia buta, dia tidak bisa melihat fajar Pak. Dia buta. Tapi oleh Nabi tugas muazin subuh itu diberikan ke Abdullah Ummu Maktum. Banyak sahabat yang melihat, yang suaranya bagus, tapi Abdullah Ummu Maktum. Ada sebuah hadis sahih riwayat Al-Baihaqi Pak Ibu. Salasun fi kasibin min misik. Nanti di padang mahsyar saat manusia berdiri selama 50.000 tahun di padang mahsyar itu, panasnya tidak bisa dibayangkan, ya haus tak bisa dibayangkan. Kata Nabi, ada 3 manusia yang pertama diamankan Allah di padang mahsyar itu. 3 manusia. Salah satu yang 3 itu kata Nabi, warajulun azana fi masjidin wa da'a ilallah, laki-laki yang azan di masjid memanggil orang salat. Itu yang pertama itu Pak. Itu hadis sahih itu Pak. Yang pertama diamankan Allah di padang mahsyar itu muazzin. Nah, ternyata muazzin Nabi itu hanya 2 Pak. Satu Bilal bin Rabah, 2 Abdullah bin Ummi Maktum, yang karena inilah Nabi ditegur oleh Allah. Tapi Abdullah Ummi Maktum dikasih jabatan prestisius. Makanya Pak Kepala Dinas kalau kane berang gara-gara perangai bawahan itu tuh yang diagi jabatan Pak, promosikannya. Nak dihukumnya loh Pak. Nah itu hebatnya Nabi itu Pak. Ya cari lo Pak. Ayo kalau prinsip ya tentu nah apa ya. Tapi itu Nabi itu Pak tidak ada dendam ke bawahan. Maka Abdullah Ummu Maktum tu dikasih jabatan sebagai muazin ya di samping Bilal bin Rabah. Jadi begitu Pak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ini ayat ini juga menunjukkan adab kita mencari ilmu. Apa kata Allah kepada Ummu Maktum ini? Anja'ahu al-a'ma. Jadi Abdullah Ummu Maktum itu buta Pak, tapi dia berjalan mencari Nabi. Bayangkan Pak, dia buta Pak, tapi dia berjalan mencari Nabi. Ja'ahu al-a'ma, mendatangi Nabi. Dia buta Pak, tapi karena dia butuh ilmu, dia mendatangi Nabi. Ini adab nih Pak. Bapak Ibu, ilmu itu didatangi Pak, bukan mendatangi. Itu prinsipnya. Itu makanya mencari ilmu namanya Pak. Itu makanya menuntut ilmu namanya Pak. Harusnya Pak, saya duduk saja di rumah Pak, saya duduk saja di masjid, Bapak Ibu yang mendatangi saya. Harus itu Pak. Ikolah tibu Ustaz Pak, jamaah aku luju tibu boleh Pak, bau-bau dulu Pak. Tak betul tu Pak. Celah-celah Pak pengajian-pengajian Pak. Bapak ibu-ibu, ustaz awak lah tibu di masjid, ke masjid dan lain. Itu tak beradab betul Pak. Iya, bang begitu. Allah kan sebut begitu. Adabnya Bapak Ibu mendatangi sumber ilmu itu. Anja'ahul a'ma. Datangi orang itu.
Makanya Ibu sering saya katakan guru itu yang paling baik itu guru seperti air sumur. Bah guru cuai sumur Ibu, nyo tanang saja Pak. Orang pai menyawu air ke situ. Itu. Guru zaman sesuk kan gitu Pak. Zaman sesuk guru-guru buya-buya kan punya surau cik surang. Orang berdatangan ke sana mencari ilmu Pak. Seperti di Parabe, di Jauh, di Canduang. Gurunya tak ke mana-mana Pak. Muridnya yang berdatangan dari mana-mana. Itu idealnya Pak. Itu kenapa sekarang ilmu tidak barakah. Karena kita tidak butuh guru yang butuh kita. Ya. Itu kenapa ilmu tidak barakah. Begitu pengajian los tidak ada bekas, tidak ada singgah di hati kita. Kenapa? Karena kita tidak membutuhkannya. Karena guru yang ingin kita belajar. Kalau kita tidak ingin belajar sepertinya. Harusnya Pak kita mencari Pak, kita menanti, kita menunggu. Zaman dulu Pak, kalaupun guru kau datang ke masjid, itu bajapui itu Pak. Itu ada dapat cerita Pak Profesor Amir Shah itu Pak almarhum. Dulu beliau kan pakai sepeda ontel sama ceramahkan kami Pak. Ceritanya itu pengurus-pengurus masjid Pak, itu bajapui itu Pak, buya tu. Bajapui anta tu Pak. Begitu adab ke guru tu Pak. Andai awak nak datang ke rumahnya, awak mendatangnya, antarkan jemputnya. Ini yang lah hilang Pak, tradisi kau lah hilang dak kini tu Pak. Dan itu ajaran Al-Quran. Coba Bapak bayangkan orang buta saja mendatangi guru. Apalagi kita yang sehat matanya, yang kakinya kuat, yang kendaraan ada. Lalu kita menunggu guru saja, sudah datang pun gurunya, kita pun nak datang juga. Kan kita laluan nama itu Pak. Wajar zaman sekarang ilmu tidak barakah di tangan kita. Ilmu tidak masuk ke hati kita. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti tuntunan Al-Quran dalam soal ilmu ini Pak. Ya, ja'a. Ya. Nah, memang begitu aturannya Pak. Tidak tahu ya, kita sekarang memang seperti tidak butuh ilmu Pak. Coba cari Pak di masjid-masjid Pak, pengajian-pengajian. Coba Pak hitung, bisa hitung jari siang tiba Pak. Ya. Itu pun yang tiba dengan pengurus-pengurus itu Pak. Dengan pengurus itu besok berhenti jadi pengurus tak lalu tiba itu Pak. Dah betul? Anda tak tahu saya kenapa ya sekarang kita ni kok ya semangat. Ini orang buta nih Pak. Bayangkan tu Pak ya. Orang buta begitu semangatnya dengan ilmu. Nah, lalu ya kata Allah di ya ayat yang ke-8-nya, ja'aka yas'a. Ja'aka yas'a. Dia datang dengan bersegera. Yas'a tu Pak Ibu dari kata sa'a. Sa'a tu artinya berlari kencang. Berjalan seperti berlari. Itu kenapa ada sa'i namanya Pak. Sa'i itu artinya berlari. Ini isyaratnya Bapak Ibu kalau mendatangi guru itu seperti berlari. Yas'a. Karena berjalan tu ada yamshi. Yamshi ko berjalan santai artinya Pak. Itu makanya tamasha. Tamasha ko jalan santai artinya Pak. Kalau yas'a jalan capek, jalan kancang Pak. Sa'i. Bapak Ibu kalau menghadiri majlis ko capek. Dolu tibo, capek tibo, bagagih tibo. Dah Pak. Kalau kini enggak Pak. Kok bisa lambek je Pak. Kadang-kadang lampi sudah ceramah baru masuk. Ya tu Pak. Di siko kan ada lacuk dengan pengajian. Ya tu. Lampi sudah pengajian baru masuk. Ya. Padahal Allah sudah katakan ja'aka yas'a. Mendatangi majlis, mendatangi guru tu harus berlari. Berlari itu maksudnya capek tibo, dolu tibo. Bergegas, tak santai-santai je lah. Kau ceramah lah mulainya santai baru beko lah, nak terlambat seketik. Tak boleh begitu tu Pak Ibu. Ya. Memang begitu, itu sekarang begitu. Di mana-mana ceramah begitu. Laraminya Pak kalau lah mulai ceramah. Itu kenapa Nabi katakan, Bapak Ibu kalau mendatangi majlis ini dihitung per langkah kaki.
Satu langkah kakinya sama setahun salat malamnya. Itu hadis At-Tirmizi itu. Likulli khutwatin yaktuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Satu langkah kaki Bapak Ibu datang ke majlis seperti ini setara pahalanya setahun salat malam. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Pertama, wabatakara, capek tiba, dulu datang, bergegas datang. Memang begitu. Lalu wadana mendakik duduknya. Nya makok capek tiba, apa tujuannya tu? Makok bagagih tiba, tujuan supaya duduk di mungkur tak betul Pak? Supaya yang bagi mungkur dapat dawak. Jadi orang yang datang dulu itu duduk di mungkur. Ada awak enggak? Yang datang dulu di belakang duduk. Yang datang kemudian baru di mungkur. Enggak, duduk di belakang lagi baru ke mungkur. Kenapa begini Pak Ibu? Di depan ini mendekat ke sumber ilmu ini tanda kesungguhan Pak. Psikologinya begitu Pak. Kalau jauh di belakang sekali Pak, ada kesan ambo kalau mahasiswa ambo dakik kamu duduk Pak di kursi nomor 1 duduk tadi pasti yang bagi B, sabodo-bodonya dapat B tu Pak. Sabodo-bodonya B bagi tu. Kenapa? Saya tahu dia sungguh-sungguh. Bagaimana saya tahu sungguh-sungguh? Duduknya di depan. Kalau di belakang duduknya mungkin kamauta, mungkin kabagarah, mungkin kamen HP, mungkin kalalok-lalok. Tak betul? Di mungkur tak mungkin itu loh Pak. Ya tak? Makanya kata Allah, ja'aka yas'a, mendatangi engkau dengan bergegas. Bakok bagagihnya supaya dimungkur mendakik capek tibonya dakik ke guru duduknya. Itu makanya gini Pak Ibu. Dalam khutbah Jumat, siapa yang datang di waktu pertama, duduk di saf pertama, diberikan pahala berkorban seekor onta. Bakok kadang si kunto di saf pertama. Kerana saf pertama ko dakuk jo mimbar khatib. Saf kedua jawi, saf ketiga kambing, saf keempat ayam dan terakhir itu terlalu puyuh sebekut. Tapi ambo heran Pak Ibu orang ketujuh terlalu puyuh tu Pak Ibu. Coba cari Jumaat Pak, lai dulu apa ko tiba tapi duduk di belakang jo. Dak amu kamu mungkul. Padahal unto di mungkul ko. Lapayah Pak pengurus member Bapak jamaah yang dulu datang, tolong isi saf depan. Dak yo manggarik lah Pak. Makanya pada berseluruh pengurus Pak, cara membuat jamaah kamu mungkul ko Pak, seraan PT 100,000 di mungkul tu aja. 2, 50, 3, 20 dan paling belakang lagi 500 piah saja. Ambil salah surang di mata sampai duduk, ambo yakin basasak kamu mungkul ikut tu macam. Bakok betul 100,000. Ikut siku unto Pak. Ndak ya tertarik orang lah Pak. Kenapa Nabi mengatakan yang datang di waktu pertama duduk di saf pertama itu seekor onta? Kalau mendakik kami kau tanda kesungguhan mendengar. Itu kenapa kata Allah aja'aka yas'a, datangnya bersegera, capek. Ya kadang-kadang begini Ibu, karena memang pahala ini tidak ditampakkan Allah hingga kita tidak tertarik. Cobalah Bapak Ibu, coba hadis Nabi. Siapa yang solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh, di waktu fajar syaratnya. Habis azan subuh dia solat 2 rakaat, dia dapat lebih dari dunia dan isinya. Lebih dari dunia dan isinya Pak. Kenapa tidak banyak orang mengerjakannya Pak? Karena belum tampak. Tidak tampak. Sehingga tidak tertarik. Kalau di KCN, siapa yang solat subuh, siapa yang solat sunat 2 rakaat setelah azan subuh, itu dapat Innova 1 unit. Tagak Innova lah dekat masjid di langsung Pak. Abu lalu di masjid saya lebih kurang. Saya lah ibu kamu. Kenapa tampak? Tampak. Ini janji Allah itu setiap satu langkah ke majlis itu sama setahun salat malam itu tidak tampak saja. Makanya kata Allah, syarat mendatangi majlis itu yas'a, datangnya cepat segera. Makanya idealnya Bapak Ibu yang menunggu kedatangan ustaz, bukan ustaz yang menunggu ibu bapak. Kita bicara idealnya begitu Pak ya. Ya. Harusnya begitu. Karena Bapak Ibu yang disuruh datang capek. Ya. Lalu kata Allah, wa huwa yakhsha, dia datang ke majlis itu
dengan rasa takut. Jadi yakhsha. Jadi rasa takut inilah yang melandasi kita belajar, Pak. Rasa takut. Bapak Ibu kalau datang ke majlis bukan karena rasa takutnya kepada Allah, maka Bapak Ibu tidak akan dapat apa-apa. Makanya kalau ada orang Bapak Ibu mendatangi sebuah majlis, Bapak Ibu ingin belajar, tapi ilmu yang Bapak Ibu terima tidak membawa rasa takut kepada Allah, jangan lagi datangi majlis itu. Kan ada majlis itu Pak hanya untuk huru-hara. Ya. Pengajian itu hanya sebatas hiburan. Tapi jamaah tidak ada perkembangan dalam rohaninya. Tak ada rasa takut bertambah di hati jamaah. Maka itu majlis itu tak usah dihadiri lagi itu Pak. Karena syarat menghadiri majlis itu wahuwa yakhsha. Ada rasa takut di hati kita. Bertambah keimanan kita. Meningkat amal ibadah kita. Setiap kita datang ke majlis, bertambah rasa takut kita, bertambah keimanan kita, semakin baik kita setelah itu. Majlis yang begitu tu hadiri. Cuman sekarang Bapak Ibu, orang lebih sedang menghadiri majlis yang sifatnya tontonan. Hiburan. Makanya ustaz-ustaz yang entertain itu laku. Ustaz yang serius menyampaikan kebaikan itu tidak laku. Jamaah lalu sampai tu. Akhirnya jamaah, dan ustaz ku serius bana. Mereka mengantuk wajahnya. Ada ustaz seorang lain, ustaz ku yo sabana santiang. Yo bana kariang gigi yo dia ndak baranti galak dia. Itu. Ceramahnya yo ndak lo jadi ceramah tapi lucu. Itu Pak. Kalau begitu Bapak Ibunya hasilnya ndak usah datangi majelis dia. Karena kata Allah wa huwa yakhsha. Mendatangi majelis itu harus bertambah rasa takut kita, meningkat keimanan kita, meningkat ibadah kita kepada Allah. Itu syaratnya begitu. Makanya kata Allah di ayat yang kelimanya, amma manistagna, adapun orang yang tidak butuh ilmu, tidak butuh nasihat, tidak butuh pencerahan, fa anta lahu tasadda, engkau serius dengannya. Yang datang mencari ilmu serius, engkau lengah. Yang orang tidak mau serius denganmu, engkau serius karena dia pejabat, karena dia pembesar. Ini yang tidak boleh nih Pak. Kalau kita ceramahnya orang kaya Pak. Pada orang kaya, pejabat tu Pak, banyak yang tidak butuh nasihat. Ada di musala ketek-ketek di kampung Pak, orang tu haus dengan ilmu Pak. Yang itu yang kita serius datangi. Jangan yang orang kaya, pejabat-pejabat kau yang tak perlu je ceramah awak. Ambo sering punya pengalaman begitu Pak. Kalau ceramah kau ke orang kaya, pejabat-pejabat, seperti tak bernilai ceramah awak Pak. Awak berceramah, nyomota je Pak. Di kampung Pak, orang-orang tak sekolah Pak. Kok baca ramah Pak, tagak kepalanya Pak, yo bana maduk matonya kok Pak. Itu yang hadapi kata Allah. Makanya tu Pak, saya tu ya karena kewajiban saja. Biasanya kalau orang-orang kaya-kaya, pejabat-pejabat mengundang saya ceramah tu Pak, tu saya kurang happy. Penghargaan ke ustaz tu kurang. Ya karena dia orang penting. Makanya Pak, coba Pak perhatikan. Diundang saya ceramah Pak, itu pejabat tu habis sambutan begitu Pak. Misalnya gubernur, wali kota, kepala dinas, sudah dia kasih sambutan Pak, padahal dia ngundang saya tu. Dia pergi lagi tu dengan alasan ada kesibukan lain. Padahal dia ngundang saya. Kan tak butuh dia tu Pak. Kata Allah, yang di kampung-kampung yang tak bodoh-bodoh tu, yang miskin-miskin, kasih itulah kata Allah. Orang yang pejabat-pejabat, orang-orang penting, kaya-kaya tu yang tak butuh itu, yang itu tu kalau ada pilihan, aku orang miskin kau, aku orang kampung kau, kau pejabat kau, kau orang miskin kampung tu datang. Karena mereka yang ingin dapat pelajaran. Makanya Bapak Ibu, memang itu dalam dakwah tu begitu. Yang ingin dapat ilmu itu datangi. Kayak kadang-kadang ustaz sekarang Bapak Ibu kalau musala ketek,
Ada ya undangan ke tampik yang besar-besar, yang ketek kau abaikan kau Pak. Pada kata Allah ndak yang ke situ datang. Maka sahabat buta tadi itu yang kau hadapi kata Allah. Yang buta tu yang hadapi karena dia ingin dapat ilmu. Yang toko-toko ni ndak butuh dia tu, anda usah. Ini serius. Ya. Memang begitu Bapak Ibu ya, aturan dalam yang menyampaikan kebaikan itu. Nah, itu beberapa adab dulu Bapak Ibu ya.